Sejak kecil saya ditinggal ibu saya, sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Dan saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah, sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa. Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang? Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar sejuta asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan, aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong menolong, 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung kita kasih. Kalau tolong menolongnya pakai kotak, 2.000. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar 1 juta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatwa Mu'asir, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram, jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Kuatkan hati, pilih. Yang nggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Tentang merapatkan shop dalam sholat, bagaimana cara merapatkannya Pak Ustadz? Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki.
Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu sensitif. Kalau ada orang merapatkan bahunya ke bahu saya tenang aja. Kalau dirapatkannya kakinya dengan kaki saya pun tidak risau. Tapi tidak semua orang macam saya. Ada orang yang ketika kakinya rapat dia agak risih, geli dia. Maka kalau sekali kita dekatkan dia diam, nggak apa-apa. Kalau sekali kita dekatkan dia menggeser, jangan kita rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman baru taubat. Begitu kita geser 2 kali, apa itu jalan. Jadi kita agak-agak aja. Asal sudah kita rapatkan diam dia. Saya termasuk yang tak terlalu sensitif. Kalau digesernya kaki saya. Cuman kadang pas sedang sholat digerak-gerakannya pula. Bagaimana dengan orang yang menempelkan kakinya? Ada dalilnya. Yulziku, menempelkan. Tapi bukan Nabi menyuruh. Nabi nggak ada nyuruh. Sahabat itu wa kana ahaduna yulziku. Salah seorang di antara kami menempelkan. Artinya dia nyaman. Kalau tak nyaman, buat agak-agak dekat saja. Nah, ini tentang masalah lurus. Imam tidak mengangkat takbiratul ihram sebelum lurus. Biasanya dia tengok ke belakang. Sawus sufuf fa inna tasbiyatus shaf min tamamis shalah. Luruskan. Itu belum penuh, Pak. Luruskan, Pak. Ini kaki rapat. Nah, baru. Allahu akbar. Jadi waktu dulu jadi mahasiswa, imam ini kebetulan dari mahasiswa Libya. Nah, dia kalau jadi imam dia orangnya selektif, dia jalan ke belakang, nengok kaki. Anak Afrika ini nggak sabar, begitu imam dia tengok kosong, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Nah itu imam kena kudeta. Jadi nggak perlu terlalu gitu, cukup katanya luruskan saf. Belum pernah saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong gini, makmum, saya sudah tahu kalian semua udah ngerti tentang sop kan? Nah, saya nggak usah nyuruh lagi ya. Kita tidak bosan mengingatkan. Sawus sufuf fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain imam, lain caranya. Pengalaman saya ceramah di masjid-masjid, saya temui ada 3. Imam yang pertama, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada imam satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Waktu zaman batu dulu ada, saya ketemu. Selesai sholat saya tanya, kenapa bapak bilang simpan batu? Karena banyak yang sholat ini matanya nengok batu aja Pak Ustaz. Saya bukan nyindir orang pakai batu, saya pun pakai cincin. Ada pula saya sholat di Masjid Istiqomah di Pulau Bengkalis di Riau, pakai irama, luruskan shaf, matikan HP. Kami semua yang pertama sholat agak-agak tersenyum. Apa hukumnya kalau pergi suatu acara bungkus makanan? Saya pergi acara lalu kemudian dibungkuskan tuan rumah makanan halal. Yang tak boleh itu saya bawa plastik masuk ke dalam. Tapi kalau sudah tradisi di kampung itu dan sahibul baitnya paham, sama-sama tahu, juga tak jadi masalah. Tapi kalau di situ tidak lazim, tak biasa, menyalahi adat, maka tidak izin dia. Makanan yang tidak izin itu bisa jatuh kepada haram. Dan ada orang yang sangat warok menjaga tentang makanan ini. Saya pernah datang tamu, sampai salam dia nggak makan. Saya sangka dia puasa. Pas saya tanya, bapak kok nggak makan? Ustadz nggak ada nyuruh. Sejak itulah kalau datang tamu ke rumah saya tuangkan tehnya, saya kasihkan, kuenya saya bukakan, saya kasihkan. Nanya pula tamu nih, kenapa Ustadz begini? Karena ada tamu tak saya suruh sampai pulang dia tak makan. Nah, itulah saya kasih. Saya pernah ke Turki, mampir ke satu majelis tarekat Naqsabandiyah.
nasinya disuapkan, jeruknya dikupaskan. Begitulah mereka melayani orang Turki, luar biasa. Muliakan tamu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Dan saya selama di Palu nih, Masya Allah, orang Palu memuliakan tamu luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Saya ada tugas. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu bukan hadis. Tertangkap satu pencuri sepeda motor di UIN, lalu keluar berita mahasiswa gadungan. Dia mahasiswa apa tidak? Tidak kan? Tapi kenapa disebut mahasiswa? Karena gayanya macam mahasiswa. Bahkan kalau didudukkan dia dengan yang asli, dibilang orang dia yang asli. Bajunya masuk ke dalam, rapi. Yang asli ini pula gaya cuma macam. Kalau ditanya, tanya orang, Pak, mana yang asli ini? Ini yang original ini. Jadi hadis palsu bukan hadis. Kalimat yang dibumbu-bumbui lalu disusupkan dikatakan hadis. Ulama selektif, tereliminasi, tercampak. Itulah makna sanad tadi. Mesti ada sanad, mesti nyambung, periwayatnya mesti adil, periwayatnya mesti dhabit, kuat ingatan. Tidak boleh ada aneh dari riwayat lain. 10 riwayat, satu aneh, tolak. Tidak boleh ada cacat kecil saja. Cukup 5 syarat, hadis sahih. Tidak cukup 5 syarat, maka dia maudhu, palsu. Contoh, Al-Bazinjan Syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Tak ada sanadnya, tak ada riwayatnya. Siapa yang membuat-buat itu? Tukang jual terong. Biar terongnya laku. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi, yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjualnya nggak bicara. Jadi pertanyaan, Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya, kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya Mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi, dan kita nggak tanya-tanya. Pak, kalau boleh tanya, ini babi atau anjing ya? Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja. Karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih. Karena harta ini yang kita cari barokahnya. Anak kita ajarkan makan, Allahumma barik lana. Innallaha naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Allah melarang samanil kalbi, hasil anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tapi dalam hadis itu anjing, Pak Ustaz. Anjing aja nggak boleh, apalagi babi. Nama saya Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, imam masjid. Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah, berarti panitianya masuk neraka. Jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ingat. Sebagai Fulan bin Fulan, tidak. Nama saya Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, imam masjid. Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah.
Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau maulid Nabi bid'ah, berarti panitianya masuk neraka. Jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ngingatnya, 911, emergensi. Pertama, ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa, 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 halawa. Haram alaik ya Syekh. Apa ente jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan-makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa Om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir, dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Ghalat, ini salah kasih nih. Ada min Said, tuan rumah kami namanya Said. Said ngasih makan. Ya ada apa Said tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid. Undang Habib datang rumah, baca burda, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga baca doa, yang keempat silaturahim, yang kelima ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah. Hah? Kata Ustaz Munib, maujud kata. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawi lil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan
tablik akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang. Mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis, laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza 6 bait. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab.